Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Primary 5? Mister harap kalian baik-baik saja. Kali ini Mister akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu usaha formal dan usaha informal. Usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Yang kedua, jenis usaha informal adalah usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya ada pedagang keliling, pedagang asongan, tukang loak, dan pedagang kaki lima. Jenis-jenis usaha ekonomi terbagi menjadi 6, yaitu di bidang agraris, industri, perdagangan, jasa atau layanan atau service, kemudian pertambangan atau ekstraktif, dan wisata. Usaha agraris, usaha yang memanfaatkan atau mengelola lahan perairan dan tanah. Contohnya, yang memanfaatkan lahan tanah, ada petani, ada perkebunan, dan ada peternakan. Yang memanfaatkan lahan perairan ada perikanan. Contoh pertanian ada petani padi, jagung, kedelai, dan sayuran. Untuk perikanan ada memelihara ikan air tawar, memelihara ikan air asin, dan lain sebagainya. Untuk peternak ada peternak ayam, peternak puyuh, sapi, kambing. Kemudian ada perkebunan salak, sawit, teh, karet, dan kopi. Usaha industri adalah kegiatan mengelola bahan baku menjadi satu barang yang jadi dan bisa dimanfaatkan. Jadi, usaha industri itu adalah menghasilkan barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau digunakan. Terbagi menjadi 4 industri, yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, industri besar. Industri rumah tangga adalah jumlah tenaga kerjanya 1-5 orang. Industri kecil 6-19 orang. Industri sedang tenaga kerjanya antara 20-99 orang. Sedangkan industri besar jumlahnya banyak, biasanya di pabrik itu lebih dari 100 orang. Ada usaha perdagangan, kegiatan yang membeli barang kemudian menjual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, pedagang di sini selaku distributor. Pedagang mengambil barang atau membeli barang dari produsen dan kemudian dijualkan kepada konsumen. Pedagang itu dibagi menjadi 3, yaitu pedagang kecil, menengah, dan besar. Kecil itu contohnya warung, kios, pedagang kaki lima. Kalau pedagang menengah adalah toko-toko besar, biasanya menjual sembako, alat kebutuhan rumah tangga. Sedangkan pedagang besar adalah pengekspor dan pengimpor, yang dimana mengirimkan barang ke luar pulau, luar negeri. Kemudian, usaha jasa atau layanan atau servis adalah usaha yang dilakukan dalam bentuk pelayanan. Contoh, dokter, guru, tukang ojek online, tukang potong rambut, yang dimana dia tidak menghasilkan barang tapi menghasilkan jasa. Usaha pertambangan atau ekstraktif
adalah kegiatan yang hanya mengambil intisari dari sumber daya alam yang sudah tersedia di alam. Contoh ada pertambangan minyak bumi, emas, timah, batu bara, gas alam, dan penangkapan ikan di laut, danau, atau sungai dalam jumlah besar. Itu namanya adalah pertambangan. Usaha pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial, budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Jadi, seseorang yang memanfaatkan daya tarik keindahan alam, adat, rumah adat, kesenian, tari tradisional, hasil kreativitas dari orang-orang industri kecil, itu adalah usaha pariwisata, yaitu seperti pemandu wisata, pelatih tari tradisional, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengelolaan usaha. Usaha dikelola dibagi menjadi 3. Usaha sendiri atau perorangan atau individu, kemudian usaha kelompok, kemudian badan usaha milik negara. Usaha perorangan atau sendiri adalah usaha yang dikelola oleh sendiri atau hanya oleh satu orang atau pemilik usaha. Contohnya ada warung, toko, industri kecil rumahan. Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola secara kelompok atau lebih dari satu orang. Contohnya ada firma, PT atau perseroan terbatas, penghimpunan komoditer atau CV, yayasan, koperasi. Firma itu adalah perusahaan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. PT, perusahaan dibentuk oleh 2 orang atau lebih, namun modalnya diperoleh dari saham. Jadi modalnya dari perusahaan itu diperoleh dari saham beberapa orang. CV, perusahaan yang didirikan minimal 2 orang, namun masing-masing mempercayakan modal kepada yang menjalankan perusahaan. Jadi CV itu tidak ada saham. Modalnya itu dari orang yang menjalankan perusahaan. Yayasan, badan usaha yang merupakan badan usaha perhimpunan. Yayasan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan seperti yayasan anak yatim, yayasan kaum duafa, dan lain sebagainya. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasas kekeluargaan, berwatak sosial, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau anggota. Koperasi biasanya ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Ada koperasi dari pedesaan atau ada koperasi unit desa untuk menyalurkan atau menyediakan sarana produksi di bidang pertanian dan peternakan. Ada beberapa macam koperasi. Kalian bisa lihat di buku ya. Ada koperasi seperti koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan lain sebagainya. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah usaha yang dikelola dan dibiayai oleh pemerintah atau negara. Ada Perum atau perusahaan umum, seperti Percetakan Uang Republik Indonesia. Ada Persero atau perusahaan perseroan, ada PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, PT KAI, dan PT PLN. Kegiatan ekonomi terdapat 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi menghasilkan atau membuat barang untuk kebutuhan manusia. Sedangkan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan hasil produksi ke konsumen. Kalau konsumsi adalah kegiatan yang memakai atau menggunakan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan produksi yaitu adalah produsen.
Yang melakukan distribusi adalah distributor. Yang melakukan konsumsi adalah konsumen.